Bapa yang bersama dan kerajaan surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami dan keluarga kami, dan kami boleh bangun yang tubuh yang sehat. Kami ada sebelum kami mengadakan aktus lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 49. Yeremia pasal 49 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Yeremia pasal 49 ayat pertama sampai ayat ke-6 mengenai Bani Amon. Mengenai Bani Amon, begini firman Tuhan, tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah Dewa Milkom memiliki Gad dan bangsa yang mendiami kota-kotanya? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tempat sorak peperangan terhadap kerabah Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya. Firman Tuhan, merataplah hai Hesbon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putih-putih Raba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah, berjalanlah berkelilingi dengan luka toreh-torehan. Sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama para pemimam dan pemuka-pemukanya. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan kelembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya, dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyertai aku, menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kejutan atasmu, demikian firman Tuhan Allah semesta alam, dari segala tempat kediamanmu, sehingga kamu bersorak-sorak masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembali itu. Tetapi sudah itu aku akan memulihkan dan Bani Amon, demikian firman Tuhan. Ya, nubuatan mengenai Bani Amon. Bani Amon juga menunjukkan pada keturunan Lot, ya, keturunan Lot dengan kedua anaknya, yang satu nama Moab, yang satu Amon. Di mana saat di dalam Kejadian pasal 19 jelas ayat 30 sampai 37 menceritakan bagaimana Lot diperkosa oleh anak kandungnya, maka lahirlah anak yang bernama Moab dan Amon. Amon juga bayangan pada daging. Ya, sering daging menonjol dalam hidup manusia. Timbullah apa yang katakan yang menjadi kesombongan Amon ini. Perhatikan ayat 3 dan 4. Meratalah hai Hesbon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putih-putih Raba, kenakanlah kain kamu, berkabunglah, berjalan kelilinglah dengan luka toreh-torehan. Sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-mukanya. Betapa engkau megahkan dirimu dengan gembahmu, hei putri yang congkak, dan percayakan harta benarnya, dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Inilah yang menjadi kesombongan daripada Amon. Daging sering menonjol, sering sombong ketika manusia, ya, dikatakan diberkati secara jasmani. Kesombongan dosa yang diperbuat oleh Amon, selain menyembah berhala, juga mengadakan dengan apa? Dengan harta bendanya. Ya, harta bendanya. Ini sering jadi kebanggaan, jadi kesombongan daging. Ketika daging
diberkati secara luar biasa, timbullah kesombongan. Dia percaya kekayaannya bisa menjamin hidupnya. Dia tidak tahu firman Allah. Ingat dalam Lukas pasal 12, orang kaya bodoh, pada ayat 20. Hei orang kaya bodoh, malam ini aku ambil harta, aku jiwamu untuk siapakah nanti. Jadi tidak ada yang dibanggakan, tidak ada yang kita sombongkan. Kalau Tuhan berkati kita secara finansi, jangan kita sombong. Semua ini harus kembali, semua harus kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi baik kita makan minum semua yang untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 36. Dari Dia, untuk Dia, dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita diberkati, jangan kita sombong, justru kita semakin merendahkan diri. Semua yang Tuhan berikan hanya kepercayaan yang Tuhan berikan, jangan sia-siakan. Jangan kita sombong dengan hidup ini, kita nggak tahu hidup yang kita jalani. Tapi kalau kita percayakan Tuhan, gunakan kepercayaan yang Tuhan gunakan, percayakan kepada diri kita gunakan dengan baik. Semua itu dihormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, jangan kami seperti Moab dan Amon, sombong dengan harta, sombong dengan kekayaan, sombong dengan kemegahan kami, sampai satu ketika Tuhan akan menghukum Moab dan Amon. Tapi kami bersyukur firman Allah mengingatkan kami, tidak perlu hukuman terjatuh hidup kami, kalau kami diingatkan firman-Mu. Kalau Engkau berkati kami, Kau berkati mulai buat tangan kami semua, karena Tuhan mencintai kami. Ada maksud yang indah di hidup kami, dari Engkau untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa berkat yang Kau beri hidup kami Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat. Serahkan keluarga kami semua dan tangan Tuhan. Lebih pada Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja ke setempat, berkati kesehatan yang prima, pelihara keluarganya dalam peperang malam virus corona. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kebelas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami, yang sembuh semakin banyak, tetapi yang sakit semakin berkurang, apalagi yang mati semakin berkurang banyak, dan mereka mau divaksin dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang, yang cinta Dia katakan amin.